Terima kasih Anda masih bersama kami di News Hour. Jumlah warga negara asing atau WNA dan juga warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan menjalani isolasi di Sumatera Utara sejak 2 Mei hingga Senin pagi mencapai 13.606 orang. Mereka dikarantina di 3 gedung pemerintah dan 5 hotel di Kota Medan. Pada Minggu malam, 165 WNI yang juga pekerja migran Indonesia dari Malaysia tiba di Sumatera Utara. Sehingga pada Senin siang jumlah WNI yang dikarantina berjumlah 831 orang. Dari orang yang dikarantina sebanyak 13.606, jumlahnya sejak 2 Mei lalu yakni 12.775 orang sudah keluar karantina dan pulang ke kampung halaman di Sumatera Utara, Aceh hingga sejumlah provinsi di Jawa. WNI yang masuk di Sumatera Utara datang dari Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lainnya. Mereka mayoritas masuk dari Bandara Kuala Namu dan pelabuhan laut di Kota Tanjung Balai. Dan untuk perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Agus Supratman di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Agus, bagaimana ini terkait dengan polemik karantina bagi WNI dari luar negeri? Jumlahnya cukup banyak sekali, apakah sampai sejauh ini ada kendala terkait dengan karantina yang berlangsung? Ya, Hanum, hingga saat ini ada tersisa 831 warga negara Indonesia dan juga pekerja migran Indonesia yang menjalani karantina. Mereka sebagian berada di gedung yang sekarang saya menyiarkan langsung ini di Balai Pengembangan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara. Di tempat ini ada 63 orang pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Mereka saat ini diisolasi selama 5 hari. Begitu juga dengan 2 gedung pemerintah lainnya yang digunakan, ditambah dengan 5 hotel yang ada di Kota Medan. Sedangkan untuk warga negara asing dikarantina atau diisolasi di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Nah, dari 831 ini adalah sisa dari 13.606 dari warga negara Indonesia yang datang sejak 2 Mei lalu. Tentu saja ini menjadi perhatian dan kerja keras bagi Satgas Covid Sumatera Utara. Tim gabungan semua bekerja mengawasi para warga negara Indonesia yang sedang diisolasi ini karena tempatnya juga tersebar di 8 lokasi sehingga tim gabungan terus melakukan upaya agar terutama para keluarga yang ingin menjenguk ini memang dijaga ketat sekali agar tidak ada kontak langsung antara keluarga yang ingin menjenguk maupun dengan para WNI yang sedang diisolasi. Nah, dari jumlah ini memang sebagiannya terutama yang baru tiba Minggu sore dan tiba di lokasi ini Minggu malam, ada sekitar 165 orang, ini termasuk menjadi bahagian yang akan merayakan Idul Fitri di ruang karantina, karena karantina ini akan dilakukan selama 5 hari, sehingga para WNI yang belum selesai menjalani karantina, jumlahnya tentu saja akan ratusan, akan menjalani Idul Fitri di tempat mereka di karantina. Kemudian bukan hanya warga asal Sumatera Utara yang dikarantina, memang datang melalui pelabuhan udara dan laut yang ada di Sumatera Utara, namun mereka berasal dari berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Sebagian besar adalah para pekerja migran Indonesia yang mendapati kendala hukum sehingga harus dideportasi dari Malaysia dan pulang ke tanah air. Sehingga walaupun bagi masyarakat lainnya tanggal 6 adalah tanggal terakhir untuk bisa mudik, warga negara Indonesia yang dideportasi dari Malaysia memang mendapat perhatian lebih karena sebagai warga kita mereka disambut dengan baik di tanah air, namun mereka harus menjalani isolasi. Nah, memang kemarin sempat ada polemik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Medan, namun ini adalah upaya dari pemerintah Kota Medan untuk membantu pemerintah provinsi meskipun saat ini belum ada personil dari pemerintah Kota Medan yang terjun langsung membantu di posko-posko yang ada di 8 titik ini. Namun upaya-upaya kerjasama ke depan akan lebih baik lagi karena sebelumnya memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Kota Medan terutama untuk karantina bagi warga negara Indonesia. Dan karena tempatnya sebagian besar adalah di Kota Medan, maka dengan sendirinya Medan menjadi Satgas Covid Kota Medan menganggap kehadiran ratusan hingga ribuan warga ini menjadi salah satu potensi bagi perkembangan COVID-19 di Kota Medan, sehingga Medan ingin berupaya membantu provinsi dalam
melakukan tugas-tugasnya. Namun upaya sinkronisasi masih terus dilakukan, terutama semua pihak, baik BPBD, TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat menjaga agar para WNI yang sedang dikarantina ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, terutama saat dikunjungi keluarga maupun saat menerima barang-barang kiriman dari keluarga mereka yang sudah sangat rindu dengan kedatangan anggota keluarganya yang sudah bertahun-tahun bekerja di luar negeri dan melakukan pekerjaan. Demikian, Hanum. Baik, Agus, satu pertanyaan saja, singkat saja jawabnya, Agus. Bagaimana ini tindakan pemerintah apabila ada WNI yang kedapatan positif di tempat karantina? Ya, selama 5 hari menjalani karantina akan dilakukan 2 kali tes swab tes antigen. Yang pertama ketika tiba di tanah air, para WNI yang datang, yang jumlahnya ribuan ini langsung menjalani swab tes antigen. Bagi yang terkonfirmasi positif atau memiliki gejala COVID-19, ini akan dibawa ke tempat perawatan, baik sesuai dengan kategori sakit yang diderita. Bagi yang ringan akan ditempatkan di sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit rujukan pemerintah provinsi di RSGL Tobing. Sedangkan yang sedang dan berat ini sudah disiapkan juga sejumlah rumah sakit baik milik pemerintah di rumah sakit haji maupun sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kota Medan, karena memang saat ini jumlah tingkat okupasi kamar bagi pasien COVID-19 terutama untuk sedang dan berat di Kota Medan terutama dan di Sumatera Utara jumlahnya sudah 72% atau memang pada kondisi yang mengkhawatirkan. Namun ke tempat itulah mereka nanti juga akan dibawa jika mendapati gejala sedang dan berat. Sedangkan yang dinyatakan negatif atau tidak terpapar COVID-19 langsung dibawa ke 8 titik karantina. Nah, sebelum pulang atau di hari ketiga tepatnya, para WNI ini juga akan kembali dilakukan rapid test antigen. Setelah hasilnya keluar dan dinyatakan negatif, barulah pada hari kelima mereka diizinkan pulang ke kampung halaman. Demikian, Hanum. Baik, semoga karantinanya berjalan dengan lancar. Semua WNI yang ada di karantina ini bisa kembali ke pelukan keluarganya masing-masing. Terima kasih banyak Agus Supratman atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.